Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-12. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Kutipan ini mengisahkan perjalanan Yesus dan para muridnya dengan perahu. Mereka menyeberang dengan menggunakan perahu. Dan ketika di tengah danau, angin tofan berhembus. Perahu diombang-ambingkan oleh angin yang kencang dan ombak yang besar, sehingga air masuk ke dalam perahu dan mereka ketakutan. Yang aneh diceritakan oleh Markus bahwa dalam situasi yang mengerikan itu, Yesus justru tidur dengan nyenyak. Ibu dan bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari dulu sampai sekarang, angin badai di tengah laut selalu membuat manusia merasa ngeri. Orang zaman dulu menggambarkan bahwa pada saat ada badai di tengah lautan, itu karena ada naga laut yang sedang mengamuk. Naga ini buat ulah menggoyang air sehingga hampir atau akan menenggelamkan perahu yang lewat. Itulah bayangan yang ada pada mereka. Markus menceritakan dalam situasi yang genting dan sangat menakutkan itu, Yesus tertidur. Dan dia tidur di buritan kapal, di atas tilam. Ini penting karena penginjil lain tidak menceritakan di mana Yesus tidur. Yesus tidur di buritan yang adalah tempat pengemudi kapal mengarahkan kapalnya, mengarahkan perahunya. Di buritan ini ada satu papan yang dipakai untuk tempat duduk si pengendali perahu. Dan di situ Yesus tidur. Yesus mestinya menjadi pengendali perahu. Dia menjadi yang mengarahkan perahu. Karena dia posisinya di buritan dan menempati tempat duduk yang dipakai oleh petugas pengendali perahu. Dengan kata lain, Yesus sebetulnya adalah yang mengarahkan arah perahu. Tetapi dia tidak menjalankan tugasnya. Dia malah tidur, dan tidur dengan nyenyak. Sementara angin bertiup kencang yang mengakibatkan ombak danau bergelora. Para murid pun berteriak-teriak, ketakutan kalau mereka nanti tenggelam. Akhirnya mereka membangunkan Yesus. Yesus bangun, kita binasa. Dan Yesus kemudian bangun menghardik danau. Dalam sekejap, danau itu menjadi tenang. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, minggu yang lalu kita sudah merenungkan perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan benih. Orang yang dipimpin oleh Allah, orang yang dibimbing oleh Allah,
dia akan menghasilkan buah. Dia akan bertumbuh, dia akan juga menjadi tempat banyak orang berlindung. Markus pada hari ini melalui kutipan ini, dia ingin menjelaskan kepada kita semua bagaimana seorang yang percaya kepada Allah. Yesus di sini digambarkan sebagai orang yang berani pasrah kepada Allah, membiarkan dirinya dikuasai oleh Allah. Maka Yesus bisa tidur di dalam badai. Karena Yesus percaya Allah tidak akan mencelakakan dia. Allah akan melindungi dia. Inilah hebatnya Yesus. Yesus di situ menunjukkan kepada kita semua bahwa di dalam badai kayak apapun, kalau kita berani mempercayakan diri kita kepada kuasa Allah, kita pasti selamat. Di satu pihak, kita juga diajak mengenal sisi yang lain dari pribadi Yesus. Ketika Yesus bangun, dia langsung membentak badai. Dan seketika itu juga badai itu berhenti. Danau pun menjadi tenang. Menurut seorang ahli, kata-kata yang diterjemahkan dengan diam, tenanglah, aslinya harusnya diterjemahkan dengan diam, terberanguslah kamu. Tadi saya katakan orang zaman itu membayangkan bahwa laut bergelora karena ada naga yang sedang mengancam kekuatan ilahi. Naga yang sedang mengancam untuk menghancurkan karya ciptaan Allah. Dan Yesus di sini tampil sebagai yang mampu memberangus kekuatan naga itu. Naga yang sedang membuka mulutnya, siap untuk mengacaukan segala sesuatu. Oleh Yesus tiba-tiba diberangus mulutnya, tidak mampu lagi membuka mulutnya, tidak mampu lagi mengancam, tidak mampu lagi menghancurkan karya Allah, karya ilahi untuk kebahagiaan manusia. Maka dalam sekejap danau yang bergelora itu langsung tenang karena Yesus telah mengalahkan kekuatan yang mengancam kuasa ilahi. Di sini kita melihat dua sisi dari pribadi Yesus yang diperkenalkan oleh Markus. Sisi yang satu, Yesus adalah manusia yang percaya penuh kepada perlindungan Allah. Yesus adalah pribadi yang membiarkan dirinya dibimbing oleh Allah. Meskipun dalam badai, meskipun dalam topan, Allah tetap akan melindungi dan menuntun dia kepada keselamatan. Yesus tidak ragu sedikit pun. Di lain pihak, kita diperkenalkan dengan Yesus yang mempercayakan hidupnya itu dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya yang besar atas seluruh alam semesta. Pribadi yang mempercayakan dirinya dibimbing oleh Allah itu, dia juga dapat menunjukkan kekuatan-kekuatan ilahi yang mengalahkan kekuatan-kekuatan kejahatan. Yesus hadir untuk menunjukkan bahwa yang ilahi, Allah yang maha kuasa, mampu
memberangus kekuatan-kekuatan yang akan menghancurkan karya-karya agung Allah. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian kita diperkenalkan dengan Yesus yang hadir sebagai manusia yang beriman, dan Yesus yang menampakkan kuasa ilahi di hadapan manusia. Kita sekarang sekali lagi diundang untuk mempercayakan diri kita kepada Yesus, tanda kehadiran Allah di tengah kita yang mampu menyelamatkan kita dari angin badai kehidupan. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.